Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedapatan bit injeksi yang menggunakan ACG starter. Ini masalahnya sering berbet, kadang normal, ya kadang berbet. Dan setelah saya cek, tekanan full pump normal 40 PSI. Terus saya scan menggunakan laptop, ini tidak ada kode kesalahan atau tidak ada yang error. Tapi kenapa kok motornya jadi berbet sedangkan oli normal, semburan full pump normal, debit injektor juga normal, tapi motornya kadang berbet. Ini khusus yang menggunakan ACG starter. Kalau yang menggunakan dinamo starter itu beda lagi. Jadi penyebabnya sepele lur, sepele ya. Jika di scan aman, terus tekanan full pump normal, khusus yang ACG starter. Di sini masalahnya yang sering terjadi atau yang dominan penyakit dominan yang terjadi di sepeda motor tipe Beat yang ACG starter. Ini sama seperti Vario ya, juga sama. Yang sering rawan menjadi penyebab berbet jika sensor-sensor yang lain normal ialah di bagian kabel sini atau di soket ini. Ini namanya soket CKP. Soket CKP ini masuk ke bagian spool ya, masuk ke bagian spool dan mengeluarkan 6 kabel di sini. Tepatnya soketnya modelnya seperti ini. Dan masalahnya di bagian ini kan di sini ada sambungan filter ya, sambungan filter ke sini ke boxnya. Terus kabel ini berada di bawah sini. Nah, seiring berjalannya waktu, ini kan biasanya goyang gini ya pas jalan, goyang tanpa terasa bungkus dari kabel ini terkelupas, efek digesek ke sini, ke rangka ke mesin sini, digesek-gesek ya, akhirnya luka. Dan pada saat luka dan tembaga di bagian kabel ini ada yang keluar dan menggesek ke mesin, otomatis dia akan ngeground ya, atau bisa dibilang ada konslet. Dan pada saat konslet akan bikin motornya berbet. Kalau memang sudah parah, nempelnya sudah parah, atau kabel ini luka terus bersentuhan satu sama lain, ini akan bikin motornya mati. Walaupun apa namanya ya, api busi ada, full pump nyala, tapi motornya nggak akan nyala kalau bagian kabel ini bersentuhan satu sama yang lain. Apalagi sampai bersentuhan sama mesin sini, nempel begini ya, dia tidak akan bisa nyala. Dan di sini kejanggalannya di sini sudah ketemu. Untuk bagian kabel yang warna hijau leres kuning ya, di sini ada luka. Perhatikan, di sini sudah luka. Karena motornya ini kadang penyakitnya itu berbet. Ya, ini sudah terjadi luka. Jadi mohon diperhatikan, karena yang banyak bertanya di komentar masalah di engkol ndak nyala ya, di starter ndak nyala, full pump normal, tidak ada kode error. Khususnya yang menggunakan ACG starter. Coba teman-teman cek di bagian kabel yang ini. Mungkin masalahnya atau penyebab yang bikin berbet atau yang bikin mati total itu dari sini ya. Tapi untuk memperbaiki sepeda motor itu harus santai, telaten, dan harus diteliti dengan secara pelan-pelan supaya hasilnya maksimal. Dan untuk yang ini kan masih belum putus ya, cuman kulitnya saja yang ngelupas. Ini tinggal diisolasi. Untuk bagian yang ngelupas ini nanti diisolasi dulu satu, terus setelah itu diisolasi dengan secara keseluruhan ya. Kalau perlu bisa teman-teman tambahkan plastik ya sebagai pengaman air. Dan nanti ini kita kasih tali tis ya, tali tis kita gantung ke sambungan box filter di sini. Oke, kita akan isolasi dulu. Nanti kita
kasih tahu di mana cara untuk mengasih tali tis ke bagian box filternya. Juga sebetulnya saya masih belum kurang begitu paham di bidang injeksi. Tapi yang sering terjadi atau sering dominan di kabel ini. Ya, kalau di kabel ini tidak terjadi masalah atau bisa dibilang tidak ada yang luka, terus nggak ada yang tergesek, ya harus cari di kabel-kabel yang lain. Mungkin ada yang kurang konek atau sudah mulai terjadi keluar serbuk biru kayak model-model rapuh ya. Kabel luarnya normal, cuman isinya sudah rapuh. Itu juga bikin motor kadang berit-bet. Karena setiap sepeda motor walaupun penyakitnya sama, terkadang cara perbaikannya itu beda-beda. Kadang ada tidak bisa nyala, ternyata rotaknya, pulpamnya lemah, ada yang seperti itu. Terus terkadang tidak bisa nyala, pulpam normal ya, kadang injektor mampet. Memang kendalanya sama, tidak bisa nyala, cuman kadang penyakitnya itu beda. Kadang pulpam normal, injektor nyumbur, kadang businya sudah mau out ya, mau tidur, itu juga bisa tidak nyala. Kadang busi normal masih baru, injektor normal ya, pulpam normal ya, mungkin gara-gara olinya naik ke bagian pembakaran dan bikin hilang kompresi, itu juga tidak bisa nyala. Jadi banyak masalah, walaupun penyakit sama, cuman mati total, tapi masalahnya kadang perbaikannya itu beda-beda. Jadi harus diteliti dulu apa yang bikin motornya tidak bisa nyala. Tidak mungkin setiap kendala itu perbaikannya sama, kecuali penyakitnya atau timbulnya masalahnya itu sama. Misalkan seperti ini di sini ya, ikut tutorial ini ya pasti sembuh. Kalau memang di sini bukan yang di sini yang rusak, ada kabel yang lain ya, perbaiki di bagian ini, tidak bakalan sembuh. Ya, paham ya, bisa dimengerti kan? Ini tinggal diisolasi, dirapikan, nanti digantung ke kabel ke sambungan box filternya. Dibungkus rapi. Misalkan sudah box filter dibuka, ini jangan lupa ya, selang yang masuk ke bagian oli gardan ini harus dimancapkan, jangan lupa masukkan ke tempatnya. Siapkan tali tis seperti ini ya. Oke, saya akan pasang dulu, nanti tak kasih lihat. Maklum tidak ada kameramen, mohon dimaklumi, channelnya masih belum manulur. Oke, tak kasih lihat. Nah ini ya, di sini kita gantung
gantung ke ini sambungan box filter udara ya, tapi jangan digantung ke kabel gasnya lur, gantung ke sininya supaya ini enggak lagi tergesek ke bagian mesin sini ya. Kita coba dulu. Oke, kita nyalakan scan-nya dulu sini. Kita cek apakah ada sensor yang error ya. Kita lihat tipe bit. Kita perbesar dulu. Nah, perbesar dulu, sabar. Kontak on, ya, kontak on. Kita tombol starter. Di sini kan nggak ada jumlah kode error 0%. Nggak kelihatan, ngeblur. Nah, kelihatan cuma agak buram. Di sini tidak ada jumlah kode mail. Aman ya. Sekarang kita coba starter. Starternya yang kiri. Kameranya buka dulu. Nah, lihat tekanan full pump di sini 40 PSI ya kan. Nah, 40 PSI ya. Terus debit injektor kalau stasioner biasanya itu di angka 2000 ke atas, tapi tidak nyampe 3000 ya. Bentar, kita kasih lihat. Nah, itu lebar pulsa injektor di sini, lebar pulsa injektor ya. Itu 24. RPM ada di angka 15, 14, 15 ya. Jadi ini tidak ada kode error, tapi kadang motornya berat. Jadi yang dominan di kabel itu untuk yang tipe motor bit ACG starter. Sekarang kita coba gas. Enak loh, enak, nggak ada masalah. Dan RPM kita cek lagi di sini. Setelah kita geber-geber ya, mungkin ada perubahan. Nah, pulsa injektor masih tetap 24, 23. Stasioner pancet RPM-nya 15, 14, 16 ya. Dan jika teman-teman mau ngecilin gasnya, bisa teman-teman putar ini skrup sini. Putar ke kanan, ini kan RPM turun. Tapi biasanya memperkaya bahan bakar atau bisa dibilang lebih boros dikit. Putar ke kanan nih, RPM motor akan kecil, lebih kecil. Nah kan, semakin kecil kan. Kita lihat di sini. Nah itu bisa di angka 14 ya, 14 nggak nyampe 15. Nah, dan debit injektor naik bisa ke 26 ya. Untuk maksimal tipe motor ini yang saya tahu harus di angka 14.000 rpm saat stasioner ya. Ya kalau misalkan toleransinya dari 13 sampai 16 lah. Kalau misalkan 17 itu terlalu tinggi. Menurut saya ya, kalau versi teman-teman tidak tahu. Ini hanya berbagi, bukan menggurui, hanya sharing-sharing saja lah. Nah, oke ya, semoga video yang sedikit ini nantinya bisa bermanfaat. Ini tinggal dirapikan karena sudah selesai. Terima kasih, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.